Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Lia yang cantik pol ini. Terus ada Mbak Abil yang selalu bahagia, tersenyum selalu ini. Ada Mbak Valen yang wah cantik cerita juga ini. Ada Mas Ilham Mubarak yang ganteng juga. Sama Mas Yaid yang sangat unik. Terima kasih atas kesediaan kehadiran teman-teman di rumahnya Mbak Dia. Habis Lia tadi ke atas untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya diberkahi dan dimudahkan. Amin. Siapa yang mau mimpin doa? Saya Mas. Boleh, silahkan Mas Ilham. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Ilham yang telah memimpin doa. Nah, teman-teman, di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Teman-teman di sini sudah tahu semua nggih konseling kelompok? Sudah. Nah, kalau boleh tahu konseling kelompok apa Mbak Lia? Kegiatan untuk mengentaskan masalah. Oke, benar sekali nggih. Jadi konseling kelompok ini seperti teman-teman yang sudah ketahui bahwa kita di sini akan sama-sama membahas suatu permasalahan yang nantinya kita uraikan satu persatu, kita uraikan secara tuntas agar teman-teman nanti bisa lebih bahagia, lebih mandiri, lebih sejahtera. Nah, di pertemuan yang pertama ini nanti kita akan rasional strategi sama nanti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari teman-teman. Terus nanti bisa nih, oh sebenarnya permasalahan saya itu di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti harapannya teman-teman ketika menyampaikan silahkan terbuka saja seperti itu. Terus nggak usah malu-malu, pokoknya apapun yang ada di pikiran teman-teman, apa yang dirasakan teman-teman, silahkan teko apa disampaikan saja cara apa nggih. Ya teko pokoknya teman-teman bebas nggih di sini. Terus teman-teman di sini juga sukarela semua. Sukarela, jadi tidak ada paksaan. Terus ya jangan lupa nanti teman-teman menjaga rahasia. Jadi Mas Yaid, Mas Ilham, Mbak Lia, Mbak Abil, Mbak Valen itu nanti saya juga sama-sama membahas rahasia. Pokoknya diem saja gitu nih teman-teman. Ya, nggak usah disampaikan ke teman-teman yang lain, ke dosen maupun pokoknya nggak boleh disampaikan seperti itu. Teman-teman ketika nanti akan berpendapat ya silahkan bisa angkat tangan gitu nggih. Terus langsung berpendapat saja sekiranya teman-teman mau menyampaikan apa seperti itu. Teman-teman di sini gimana nih? Dingin-dingin ya? Lumayan. Iya, lumayan dingin ya. Nah, di sini saya punya ini namanya kapal bercerita. Nah, kapal bercerita ini jadi nanti biar ini kan suasana dingin ya, biar lebih hangat nanti kita cerita bareng-bareng. Jadi di sini saya udah nyiapin. Ini ada 3 kapal, ini namanya kapal bercerita. Jadi nanti di setiap kapal ini udah ada 1 kata. Nah, 1 kata nanti random nih siapa, tapi caranya teman-teman home pimpa dulu. Jadi teman-teman bisa home pimpa, nanti siapa yang kena, nah itu bisa baca dulu. Terus nanti misalkan dapat 1 kata nih, contohnya katanya ini makan. Nah, berarti dari saya dulu. Oh, siang ini saya ditraktir makan oleh Mbak Dia. Nah, itu nanti boleh dilanjutin sama tadi. Misalkan nanti yang pertama siapa? Mbak Abil. Nah, berarti nanti Mbak Abil terus ke Mbak Lia sini terus ke sini seperti itu. Sudah paham teman-teman? Sudah. Oke. Ya, boleh home pimpa dulu. Yuk. Oke ya, berarti pertama Mas Ilham Mubarak. Silahkan dipilih kapalnya yang mana? Yang tengah Mas. Oke, dibuka, ada katanya itu di bawah. Dibuka dulu. Dibongkar aja nggak apa-apa. Oh, dibongkar nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa Mas. Oke. Tetap saya. Apa nih? Cinta. Oh, cinta. Oke, dari saya berarti nanti ke Mas Yae terus ke sini
Ini cinta. Ini pada malam hari itu saya memikirkan seorang perempuan cantik. Nah, perempuan cantik itu bernama Cinta. Lanjut. Dan Cinta itu merupakan teman sepupu saya. Saya menyukainya karena memang dia sangat cantik. Cinta sangat bersahabat dengan saya karena Cinta selalu ada bersama saya. Oke. Cinta juga orangnya sangat friendly dengan siapapun. Oke, terakhir. Saya juga kenal dengan Cinta karena dia teman sekolah saya. Oke, siap, keren. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bung Timpa lagi nih. Hobi malayung gandreng. Oke, Mbak Lia berarti. Oh, siapa? Ada 2? Oh ya, berarti Pinsut aja. Siapa? Oh ya, ya. Ya, berarti yang menang. Siapa yang menang? Mbak. Berarti nanti kesini ya. Oke, dibuka dulu. Oh iya. Oh iya, mau milih yang mana? Oh. Sorry. Dapat apa? Waduh. Oke, mulai ya dari saya. Rindu itu tidak bisa aku sampaikan karena ternyata perempuan itu berada di seberang kota yang jauh. Tapi untuk menyampaikan rindu itu kita mulai melalui chat atau dari. Oke. Iya, karena sekarang zamannya sudah maju. Sehingga ketika menyampaikan rindu bisa dengan cepat. Karena saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk ketemu secara langsung. Oke. Karena rindu itu merupakan suatu hal yang menurut saya sangat berat sekali. Oke, keren. Oke, yang terakhir masih ada satu nih, boleh Bung Timpa lagi teman-teman. Hobi malayung gandreng. Oke, berarti siapa? Siapa tadi? Ya. Ya. Oh, saya langsung. Ilham Mubarak berarti ke sini ya. Ini tinggal satu, berarti nggak bisa milih. Yo. Sayang. Waduh. Oke. Aduh, dari tadi cinta-cinta ya. Iya, Kak. Oke, sayang ya berarti. Saya sangat menyayangi hewan peliharaan karena sangat gemoy. Iya. Oh ya. Oke, fokus ya. Berarti saya sangat menyayangi hewan peliharaan saya yang sangat gemoy, yaitu seekor kucing. Karena seekor kucing satu-satunya warna abu-abu telah mati yang terlaku selama 2 tahun saya. Dan kucing itu saya beri nama Yongki. Dan Yongki itu adalah panggilan kesayangan untuk kucing saya. Kenapa saya sayang sama kucing saya? Karena kucingku juga peliharaannya Nabi Muhammad. Waduh, keren. Yongki juga kebetulan teman dari kucing saya. Oke. Yo, ini sama yo no. Oke, tepuk tangan. Oke, di sini udah rada anget-anget ya teman-teman. Iya. Oke, nah Anget. di sini Mas Yaid, Mas Ilham, Mbak Lia, Mbak Valen, Mbak Abil sudah siap semua? Sudah Ya, siap, oke. Mas. Bisa lihat ke saya semua? Bisa. Oke, ya. Berarti udah siap semua ya teman-teman. Siap. Siap buat mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Oke, teman-teman. Di sini sebelum kita melaksanakan sesi konseling kelompok, bahwa ada yang namanya lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan ini nantinya biar teman-teman ini saling sepakat nih kegiatan konseling kelompok ini bisa dilaksanakan. Jadi di sini kan rahasia, teman-teman nanti harus bisa menandatanganinya gitu ya. Nah, sebelum itu teman-teman biar lebih privasi gitu kita ikrar dulu ya teman-teman. Nah,
ini tangan kanan gini, terus kita, nah ini ya rahasia ya teman-teman. Nah, Ya. oke. Ikuti saya. Saya berjanji Saya berjanji akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok dengan senang, dan saya tidak akan memberikan informasi kepada yang lainnya. Oke, nah teman-teman berarti dengan berikrar ini udah sepakat, udah boleh diturunin. Oke, ini lembarnya nanti teman-teman bisa dibaca dulu. Terus ketika teman-teman setuju, sepakat, nah nanti bisa ditandatangani. Nah, oke. Ini pokoknya sudah saya sediakan juga. Ini Mas Yair, lalu Mbak Nabil, Mbak Dia. Bisa dibaca dulu ya teman-teman. Terus nanti ditandatangani. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman. Gimana teman-teman, udah dibaca semua, sudah ditandatangani dan disepakati, sudah boleh dikumpulkan kembali. Pokoknya kita harus itu aja. Terima kasih ya teman-teman udah ngisi lembar kesepakatan. Nah berikutnya teman-teman, di sini tadi kan udah menandatangani lembar kesepakatan, artinya berarti sudah siap untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Nah teman-teman, pernah nggak sih kayak teman-teman itu merasa gitu ada sebuah masalah dalam kehidupan? Pastinya pernah ya teman-teman. Nah masalah ini kan segala sesuatu hal yang mengganggu dan harus segera diselesaikan seperti itu. Nah, salah satu contohnya ketika kita memiliki perilaku yang tidak asertif gitu ya teman-teman. Perilaku yang tidak asertif atau kurang asertif itu berarti teman-teman itu masih kurang bisa mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang ada di isi hati teman-teman kepada orang lain seperti itu. Jadi kayak seolah-olah itu kita malah mengikuti kemauannya orang lain. Biar orang lain itu ibaratnya senang gitu ya, karena ya namanya manusia kan kadang kita ya berhubungan sosial gitu ya, kadang kita merasa tidak enak ketika kita tidak bisa mengiyakan ketika dimintai bantuan, atau kita dari orang lain itu pengen kita melakukan suatu hal yang dikehendaki orang lain. Nah beda lagi ketika perilaku asertif. Perilaku asertif ini perilaku ketika teman-teman ini bisa mengungkapkan secara jujur, secara tanggung jawab, tapi tetap mementingkan hubungannya dengan orang lain seperti itu. Nah teman-teman tadi gimana? Pernah juga merasakan seperti itu ya? Iya sering. Nah di sini saya udah punya nih lembar ya teman-teman, dimana nanti di sini ada yang namanya situasi.
Jadi situasi ini adalah ketika teman-teman mengalami kondisi atau perilaku yang kurang mengenakan, kayak sebuah masalah. Nah itu nanti teman-teman bisa ditulis di sini situasinya. Misalkan contohnya ketika saya tidak bisa mengatakan tidak mengatakan tidak gitu ya, ketika teman saya meminta bantuan untuk diconteki tugas gitu ya. Nah nanti emosi yang dirasakan, emosinya apa nih yang teman-teman rasakan. Misalkan, oh saya sebenarnya kurang bisa untuk memberikan tugas itu karena itu adalah tugas yang saya lakukan sejak beberapa hari yang lalu. Saya merasa keberatan, saya juga merasa marah dan kecewa kepada diri saya sendiri. Itu contoh emosinya. Terus pola pikirnya, apa sih yang ada di pikiran teman-teman yang muncul? Misalkan, oh saya merasa khawatir ketika besok saya meminta bantuan, saya tidak bisa dibantuin juga, seperti itu. Gimana teman-teman, udah paham? Atau ada pertanyaan? Paham? Nah silahkan ini bisa diisi terlebih dahulu teman-teman. Silahkan bisa diisi, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi senyamannya ya teman-teman duduknya. Oh iya, nah buat pola pikirnya itu kayak teman-teman muncul pikiran apa sih ketika tadi misalkan situasinya seperti apa gitu. Nah yang ada di pikiran teman-teman itu kayak gimana? Kayak misalnya khawatir kenapa, atau saya cemas, atau malah bahkan saya jadi tidak bisa tidur, atau nafsu makan berkurang. Nah itu bisa dari teman-teman seperti apa. Jadi lebih ke kognitif atau pikiran-pikiran teman-teman apa sih yang muncul gitu. Mas Yas aman? Aman Mas. Mbak Lia juga aman? Aman Mas. Bentar ya ibu temannya ya, bisa ditulis-tulis dulu teman-teman seperti apa, bisa diidentifikasi
Jadi nanti kita bisa tahu. Sudah semua kok teman-teman? Sudah. Oke, ya. Teman-teman tadi sudah menuliskan kayak situasinya seperti apa, terus pikiran yang muncul seperti apa, sama tadi ada yang terakhir pola pikir, terus emosi juga ya teman-teman yang dirasakan. Nah, terus nanti itu kan pasti yang pertama itu kan kondisi itu kan berkaitan dengan kayak perilaku ya teman-teman, perilaku teman-teman itu sebenarnya kepada orang lain itu seperti apa. Nah di sini teman-teman sudah nulis semua, sudah selesai. Nah siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya. Oh ya silahkan Mas Yait. Jadi untuk situasi ini saya tuh pernah dimintai sama teman saya 2 orang sekaligus, Ya. tapi itu dengan beda lokasi gitu, dengan bantuan yang beda. Nah, kedua teman saya itu memang teman dekat saya juga dan sering juga main sama saya. Tapi yang satu itu orangnya itu emang agak kayak banyak omong gitu. Oh iya. Kayak gitu. Oke. Kalau untuk emosi yang dirasakan itu saya lebih kebimbang karena dua-duanya itu teman saya. Iya. Takutnya nanti kalau saya ngebantu yang ini terus yang itu kayak ngebatin gitu. Malah mau milih yang baru ya. Padahal kedua orang itu nggak tahu situasi yang saya alami. Terus untuk pola pikir itu saya tuh jelas khawatir karena takutnya nanti ketika saya kayak memilih cuma salah satu karena nggak bisa keduanya langsung kan, itu yang satu kayak memiliki perasaan saya itu nggak apa ya namanya, nggak punya empati, simpati gitu. Terus nanti pertemanannya takut jadi Oke. Nah berarti setelah itu kan Mas Yait kan berarti udah melakukan. Nah itu akhirnya gimana nih Mas? Akhirnya Mas Yait? saya lebih milih teman saya yang memang agak Oh malah tidak terlalu Oke. Berarti kayak ada perasaan tadi ya, takut tidak empati, tidak simpati kepada orang lain. Padahal ya sebenarnya itu 2 orangnya itu sangat baik kepada Mas Yait. Apakah itu sering terjadi gitu ya ke Mas Yait? Oh beberapa kali saja. Beberapa kali saja. Itu tentunya mengganggu ya Mas Yait. Ketika ya ini sama-sama teman, terus teman dekat juga, saya harus mana nih sebenarnya yang mau saya bantu. Berarti kayak misalkan kayak tadi berarti Mas Yait bisa minggu ini milih yang ini, terus besok seperti itu atau gimana kalau dari Mas Yait? Kalau saya jelas saya lihat dari teman saya kayak sifatnya gitu. Kalau yang satu kan kebetulan ya memang teman tapi biasa aja, tapi yang satu kan itu tadi agak jelek. Jadi saya milih prioritas itu. Oke, berarti Mas Yait itu malah lebih milih yang lebih cerewet itu. Iya. Khawatirnya karena teman saya itu kan sudah jadi nanti kayak sih lagi berarti kayak nanti takut disebar ya yang lain digosipin gitu ya. Nanti kayak ngajak-ajak teman buat nggak suka sama saya. Oh ya, berarti dari Mas Yait juga udah malah sampai ke berikutnya gitu ya, kayak situasi ke depan itu bakalan kayak gimana Seperti itu. Oke, berarti kayak rasa bimbang terus Mas Yait nanti ke depannya malah saya takut digosipin, terus takut gimana ya. Oke, yang selanjutnya nih dari siapa? Makasih ya Mas Yait. Oke, Mbak Lia silahkan. Situasinya itu ketika saya bingung dalam memilih keputusan antara mau untuk diajak jalan-jalan atau berdiam diri di rumah karena posisi saat itu sedang tidak ada uang. Oke, berarti iya sih ya, kayak kita sebagai mahasiswa itu kan kadang juga uang nggak tentu ya. Ada uang pas-pasan.
Terus emosi yang dirasakan itu kan merasa cemas, bingung, terus frustasi karena kalau mengiyakan nanti ketika main nggak ada uang, masa nanti mau minjem hutang. Oke. Tapi Mbak Lia pernah nggak sampai utang ke teman atau ke keluarga gitu? Enggak ya, berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya enggak. Pola pikirnya itu takut nanti ketika tiba-tiba pengen main terus ngajak teman yang ngajak main itu dia nggak mau terus bilang dengan alasan yang sama, terus takut dikatain wacana terus sih. Oke, kayak cuma wacana-wacana gitu Iya. ya. Oke, tapi itu sebelumnya apakah udah ada kayak persetujuan atau jadwal gitu Mbak Lia? Sepertinya enggak, cuma kayak saling bicara kayak nanti kesini yo, liburan nanti kesini yo, saya private kesini yo, gitu. Cuma saya kayak, kayak baru bilang aja, belum ada persetujuan. Oke, berarti belum ada persetujuan, tapi juga Mbak Lia juga khawatir ya, Iya, misalkan khawatir. besok kok saya pengen liburan sama teman itu kok terus nggak mau gitu ya. Oke. Itu beberapa kali Mbak Lia atau gimana? Kalau masa itu tuh sering ya karena wacananya sama temen itu banyak, terus pastinya kan kalau nggak kesampaian itu selalu berpikiran yang enggak dulu gitu Oke, loh. tapi Mbak Lia sampai kayak khawatir banget gitu nggak Mbak? Pernah kan ini aku sudah setuju sama temen yang ngajak aku pergi, terus tiba-tiba tuh aku ada acara atau enggak uangnya tiba-tiba nggak ada gitu loh, takut kalau udah setuju aku malah batalin, takut kecewa gitu. Oke, takut ngecewain ya. Ketika tadi sebenarnya juga Mbak Lia pengen jujur ya Iya. sebenarnya kepada orang lain, tapi di satu sisi merasa bimbang. Tuh, oke, makasih ya Mbak Lia. Buat yang selanjutnya, Saya Mas, oke silahkan Mas Ilham. ketika itu di situasi saya bingung Mas, karena diajak teman bermain yang jauh-jauh hari itu sudah direncanakan. Iya. Tetapi itu saya batalkan Mas karena ada kebetulan mendadak itu Mas ada tugas dari sekolah. Jadi Oh, pas kuliah ya? ya pas kuliah. Iya. Terus emosi yang dirasakan saya tidak enak Mas, karena kebetulan itu Mas dari tugas kuliah yang mendadak banget gitu loh, padahal sudah direncanakan gitu. Terus pola pikir saya menjadi khawatir karena takut saya dianggap bukan janji oleh teman. Oke ya, jadi memang ada rasa tidak enak ya gitu ya, itu sulit dihilangkan. Kalau dari Mas Ilham itu berlangsung lama nggak kayak merasa nggak enakan, apa terus minta maaf atau gimana? Iya, kalau berlangsung itu 4 atau 5 hari sempat kepikiran Mas, tapi setelah itu minta maaf. 4 bulan kemarin. Tapi sebenarnya ya itu ada rasa khawatir juga ya Mas, ketika tadi kita sebenarnya kan kalau janjian udah jauh-jauh hari kan harapannya udah prepare gitu ya. Ya. Tapi dari Mas Ilham tadi bilang membatalkan karena memang lebih berat ke tugasnya. Tapi kalau dari Mas Ilham sendiri gimana? Lebih prioritasin tugasnya ya? Iya, prioritas juga sih. Alasannya kenapa kalau itu? Karena saya sebagai siswa kan, Biar mahasiswa. lebih mementingkan ya yang intinya yang nomor 1 itu Kuliahnya dulu. kuliahnya dulu. Oke. Habis kuliah itu baru main gitu. Ya siap, oke. Oke, berarti itu memang kayak sebenarnya dari Mas Ilham udah ada skala prioritasnya Ya. yang harus diprioritaskan seperti apa. Terus tadi berarti kayak ya berusaha untuk menolak itu ya temennya. Iya, benar. Oke, tapi di kayak berikutnya langsung gas main gitu apa gimana? Setelah kejadian itu belum ada agenda. Oh, belum ada agenda. Temennya marah. Enggak tahu Mas. Oh. Oke. Tapi kayak diem ya sampai sekarang gitu ya. Diam gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih dari Mas Ilham ya. Berarti selanjutnya siapa? Oke, Mbak Valen. Saya Mas. Oh, Mbak Abi ya. Sebenarnya saya sama sih kayak Mas Ilham sama Mbak Lia, tapi Samanya gimana? tapi bedanya tuh saya tuh sulit bilang tidak ketika diajak teman main padahal sudah punya tugas. Jadi situasinya kayak itu. Jangan emosi yang saya rasakan tuh sebenarnya kecewa ya terhadap diri sendiri. Kenapa kok sulit bilang tidak gitu loh, dan pastinya khawatir ya karena kan tugasnya belum diselesaikan. Terus pola pikir saya tuh ketika saya menolak teman saya tuh takut dibilang lupa teman gitu. Soalnya kan
kalau saya kan juga manusia, suatu saat tetap membutuhkan bantuan teman saya gitu. Takutnya dibilang saya tuh datang nek butuh doang. Berarti kayak seolah-olah alah dihubungi terkomi nek begitu ya. Iya, terus itu kan kalau teman saya itu kan pada rantau semua kan Pak. Maksudnya teman yang SMA itu kan pada ada yang di Jogja, ada yang di Semarang. Nah jadi itu saya yang di Magelang sendiri gitu loh. Nah kalau mereka pada pulang kan mesti ya ngajak mainnya kan saya dong. Jadi ya itu saya takutnya nanti kok kayak di Magelang, masa nggak mau main gitu ya Pak. Padahal tugasnya banyak gitu loh. Oke, berarti ini posisinya Mbak Agi sekarang tuh teman-teman SMA yang lain kuliah di luar semuanya, Jogja, Semarang, Bandung gitu ya. Luar Jawa juga Mbak Agi? Iya ada yang di itu juga Pak, Riau. Oh iya, jauh-jauh ya. Oke. Berarti tapi apa terakhir kapan Mbak Agi? Kalau terakhir kebetulan kemarin itu Pak soalnya kan kalau yang negeri itu kan udah pada liburan, sedangkan kita kan belum kan yang swasta. Jadi itu mikirnya malah ini mau liburan gitu loh. Takutnya kan saya tetap ya udah kalau tugas kan saya bisa didadak gitu. Tapi ya itu masih khawatir sih. Soalnya kan emang tugasnya belum terselesaikan. Dan itu prioritas. Berarti memang dari Mbak Agi juga masih kesulitan ya Mbak ketika nanti skala prioritasnya itu sebenarnya apa, terus tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga, tapi di satu sisi memang kita tetap harus bisa menghargai orang lain karena ya tadi benar teman-teman ketika ada di posisinya, nah kita juga nggak tahu kan gimana kayak rasanya kita meminta bantuan. Tapi lagi-lagi kan kembali ke diri kita sendiri ya teman-teman, bahwa kita yang memiliki apa ya ya motornya kan dari kita sendiri. Nah itu perlu dipikirkan secara matang. Dari yang terakhir berarti Mbak Alen. Saya itu tuh sering hampir sama sih sama teman-teman. Saya tuh sering ngerasa nggak enakan seperti kayak mau minta bantuan itu pasti saya berpikir kalau saya itu bakalan repotin teman-teman yang mau minta bantuan. Dan aku tuh emosi yang orang lain itu bingung sama sedih karena itu ada pikiran kayak takut merepotkan. Nah kalau pikirnya itu ya ini takut merepotkan dan mengganggu gitu loh. Soalnya kan ada cerita dulu pernah digosipin gitu? Juga, apa gimana? Jadi pernah saya itu juga sendiri. Saya juga lagi pergi. Nah itu saya sakit, benar-benar sakit perut, sakit banget. Sendiri ya posisinya? Ya di rumah sendiri. Nah saya itu mau minta bantuan ke teman yang dekat dulu yang rumahnya nggak jauh dari tetangga ya? Iya, tapi tuh saya mikirnya takutnya kalau saya itu malah ganggu gitu loh. Soalnya kan kayak gimana ya? Mendadak. Nah, tapi aku tuh juga sering mikirnya gini kayak kalau kalian minta bantuan aku tuh kadang selalu usahain buat bantu apapun keadaannya. Kadang sering seperti itu. Tapi kalau aku minta bantuan itu kadang mereka tuh kayak nanti tapi kadang tuh malah tidak jadi aku tuh rasanya malah aku merepotkan mereka. Berarti kalau dari Mbak Valen sendiri malah merasa sungkan gitu ya ketika pengen meminta bantuan kepada orang lain. Padahal kalau selama ini ya Mbak Valen bantuin orang lain terus kan semampunya bisa bantuin gitu ya, tapi masih ada rasa khawatir atau nggak enak. Kalau dari teman-teman yang lain juga secara Mbak Valen nggak kalau sungkan gitu nggak kalau mau meminta bantuan? Tetap ada rasa sungkan ya. Iya, ketika mau apa ya ngomongin secara langsung itu masih ya khawatir juga, takut merepotkan atau seperti apa kalau dari yang lain? Ya itu jadi kalau misalnya kita minta bantuan kan nanti orang lain kan kita nggak tahu keadaan juga. Mungkin kalau dia menolak juga mungkin dia punya sendiri juga nggak enak. Kalau dia menyetujui mungkin ada kesibukan yang lain. Mas mungkin kalau waktu minta bantuan tuh takutnya tuh mereka tuh nggak selalu meminjamkan itu dari sama saya Mbak. Berarti kalau kalian gimana? Kalau sampai sekarang juga masih khawatir ketika mau meminta bantuan kepada orang lain? Kadang-kadang masih ngerasa seperti itu kalau mau minta bantuan ke orang lain lah. Orang lain masih ngerasa kalau aku bantuin. Oke. Orang lainnya itu berarti kalau keluarga aman-aman aja ya Mbak Valen ya? Tapi kan kebetulan akhirnya kan keluarga juga di rumah, keluar kota.
Berarti itu akhirnya Mbak Valen Di rumah saja. di rumah saja sampai orang tua Biasanya nelpon orang tua baik, dan orang tua tuh bilang mau langsung pulang aja, tapi kan yo lagi di jalan. perjalanan ya Mbak Valen. Tapi sejauh ini gimana dari Mbak Valen? Apakah akan mau ke depannya gitu tetap mau minta bantuan atau gimana? Ya berusaha sebisa mungkin buat bisa merasa apa yang merasa nggak enak itu tuh bilang. Oke, bilang kan ya. Siap. Kalau dari teman-teman sendiri juga gimana nih? Apakah juga masih sama seperti itu? Masih mas. Saya pernah mas, ketika itu juga orang tua juga pergi mau minta bantuan pada tetangga itu agak nggak enak gitu. Kebetulan kan kalau tetangganya seumuran gitu tuh oke lah. Oke, sebaya Ya, ya. gitu lah. Oke. Kalau di atasnya umur di atasnya itu agak gimana gitu lah. Minta bantuannya. Berarti malah nggak enaknya ke yang lebih tua atau nggak seumuran ya Iya. kita. Ketika sudah seumuran itu malah lebih jauh nyaman atau enak sebenarnya. Lebih nyaman. Oke. Kalau meminta bantuan dengan teman-teman sesama mahasiswa gitu juga apa yang penting teman dekat lah, nggak harus mahasiswa atau gimana? Nah, kalau teman tergantung kita bantuannya seperti apa gitu mas. Kalau bisa teman bisa bantu ya langsung ngasih minta ke teman minta bantuan ke teman. Ya, ya. Berarti benar banget ya teman-teman. Berarti kan ya emang setiap orang kan pasti juga apa ya, keinginan atau harapannya juga pasti berbeda-beda. Nah, tapi teman-teman sudah bisa nih, alhamdulillah udah menyampaikan kondisi apa sih yang menyebabkan, terus kayak emosi yang dirasakan, terus perilaku-perilaku yang muncul seperti apa gitu ya teman-teman. Nah dari teman-teman sendiri berarti tadi kan masih merasakan apa ya, rasa tidak enak, rasa sungkan, rasa khawatir, terus juga teman-teman itu masih apa ya, belum bisa lah ya ketika tadi mau meminta tolong kepada teman yang lain, atau ketika teman lain membutuhkan bantuan atau ada di situasi-situasi tertentu yang memang itu kan apa ya, ya ada dua situasi yang memang tidak bisa kita tinggalkan sama-sama seperti itu ya berarti teman-temannya. Dan itu pasti kan ya juga mau nggak mau mengganggu aktivitas dari teman-teman semua seperti itu ya sehari-harinya. Kepikiran teman-teman juga masih takut apa ya, nanti kedepannya saya mau gimana, saya ada teman apa enggak, takut tadi kayak digosipin, digibain, apa diomongin yang apa ya, jelek-jelek gitu ya, seperti itu ya. Dari teman-teman khawatirnya seperti itu. Nah dari teman-teman sendiri apakah masih ada gitu kayak rasa-rasa yang belum bisa kalau dikomunikasikan ke orang lain atau gimana? Kayak masih apakah ada kayak penyebab-penyebab lain yang teman-teman masih belum bisa mengkomunikasikan secara jujur, secara terbuka kemauan teman-teman tanpa apa ya, menyakiti lah orang lain gitu. Udah aman. Dari teman-teman yang lain aman juga ya. Ya berarti tadi kita udah tahu ya teman-teman kayak ya tadi kondisinya seperti apa, terus penyebabnya teman-teman ya ini berarti kan kayak perilakunya teman-teman ya berarti berhubungan dengan sosialnya, terus berhubungan dengan pribadi teman-teman sendiri juga berarti kan masih ada apa ya, pikiran-pikiran, emosi yang dirasakan dan itu termasuk hal-hal yang negatif seperti itu ya teman-teman. Nah kalau boleh tahu nih dari teman-teman kan tadi udah mengidentifikasi permasalahan, terus sudah tahu juga faktor penyebabnya apa yang dirasakan. Nah kalau dari teman-teman saya pengen tahu nih perasaannya gimana sih teman-teman ketika tadi udah bisa menuliskan, udah bisa mengekspresikan, udah bisa menyampaikan permasalahannya. Silahkan. Kayaknya mas, perasaan yang gimana?
Maksudnya ketika saat ini dalam konseling ini atau dalam masalahnya saya tadi dalam konseling ini. Jadi tadi kan teman-teman udah menuliskan, udah menyampaikan. Nah, kondisinya saat ini gimana nih? Kayak refleksinya lah dari teman-teman. ya pertama saya senang mas yang terutama kan ada teman-teman juga dari masnya yang yang memberitahu saya tentang hal tersebut gitu. Jadi ya sebelumnya masalah-masalah itu juga nanti bisa. Oke, berarti kayak ada harapan semoga permasalahannya bisa terurai dan terselesaikan. Oke, terima kasih dari Mas Ilham. Dari yang lain? Kalau dari saya Mas, perasaan saya bisa merasa lega karena saya bisa mengidentifikasi permasalahan saya sendiri, terus saya bisa menceritakannya secara langsung sehingga saya tidak memendamnya sendiri gitu. Berarti kayak hal-hal yang dipendam tuh nggak enak ya, gitu ya. Oke, dari yang lain? Kalau dari saya itu, Pak, Mas, kalau saya tuh waktu sebelum menuliskan ini masih aku nggak paham kalau misal ternyata tuh kayak gini tuh merepotkan diri saya sendiri, membuat diri saya tidak nyaman, itu saya sebelumnya belum paham. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya jadi mungkin lebih paham ya, mungkin besok lebih bisa mengubah pola pikir saya untuk yang lebih baik lagi. Senang bisa ngobrol sama teman-teman Mas. Rasanya seneng gitu ya Mbak Pia, Iya, udah bisa ngobrol, udah bisa menyampaikan sebenarnya kayak keresahannya seperti apa. Oke, dari yang Kalau dari perasaan saya tadi, saya sama Mbak Lia itu lega. Jadi memang perasaan saya alami tadi kadang itu masih mengganjal gitu. Dia nanti teman saya itu masih nggak inget itu enggak gitu. Jadi tadi udah saya ceritakan, jadi saya sudah lega karena sebelumnya memang saya tuh belum ada teman atau orang yang buat berani saya ceritakan. Oke, berarti ya lebih klong juga kayak berarti kadang tidak menceritakan ya kalau ada masalah gitu ya, kalau masih ada oke, lebih dipendam sendiri terus dipikirkan sendiri gitu ya. Oke, lainnya siapa? Oke. Mungkin hampir sama juga, lebih lega dan lebih kayak ngerasa tadinya kan kayak cerita tuh takut terus dipendam sendiri, karena mengikuti ini jadi kayak lebih terbuka biasanya tuh tertutup nggak pernah cerita gitu. Dan kalau ini kan langsung terbuka, bisa ngungkapin apa yang aku rasain, terus ya dapat support dari teman-teman ya. Jadi kayak teman-teman di sini saling support gitu ya, saling ya. Waduh, keren ya teman-teman. Keren juga tadi sudah menyampaikan permasalahan, kondisinya seperti apa, faktor penyebabnya, dan saya juga merasa senang sekali ya ketika tadi teman-teman udah agak lega, udah bisa merefleksikan sebenarnya tadi permasalahannya kan jadi tidak dipendam ya, jadi teman-teman itu bisa lebih terbuka, lebih bersemangat, lebih enjoy juga ketika nanti menjalani hari-hari seperti itu. Boleh dikumpulkan dulu nih teman-teman. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lain atau masih ada hal yang mengganjal? Oh iya, boleh. Kalau misal kayak tadi itu sebenarnya kita diperbolehkan untuk apa sih? Maksudnya tindakan terbaik kita ketika mendapatkan situasi tersebut itu sebenarnya apa? Oke, Mbak ditanya ya tindakan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Kalau dari teman-teman dulu nih, apa seharusnya tindakan yang dilakukan? Ketika tadi merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, masih belum bisa mengkomunikasikan, padahal sebenarnya diri kita itu tidak plong. Gimana kalau dari teman-teman? Mungkin dari saya mas. Oke, gimana? Hubungan pada orang misalkan kita mau menghubungkan orang lain dan kita masih nggak enak situ, berarti kan itu mungkin ya mas. Masih kurang intim gitu ya hubungannya. Dari teman-teman yang lain ada
pendapat itu. Oke kan, iya berarti Mbak Agil kan tanya sebenarnya hal yang harus dilakukan ketika di posisi itu gimana ya. Pastinya yang pertama kalau dari tadi ya teman-teman memang membangun hubungan baik juga perlu ya, jadi kayak kita lebih teratur, lebih tahu hubungan saya dengan orang lain itu seperti apa. Terus yang paling utama tetap teman-teman ini kayak tahu diri lah, maksudnya diri teman-teman sendiri ini kan yang nyetir juga teman-teman, yang lebih paham kan teman-teman. Jadi memang ada suatu hal atau ada resiko yang harus ditanggung ketika teman-teman itu tadi memilih A atau B. Tapi pastiin teman-teman kan namanya juga mahasiswa, tadi kembali lagi kita punya prioritaskan apa yang teman-teman memang ya punyai, terus sukai, terus teman-teman itu sekiranya ya tidak mengganjal lah ketika tadi meng-ACC atau mengiyakan suatu hal. Jadi ketika berkomunikasi ya teman-teman itu bisa merasa plong, merasa lebih senang, lebih nyaman gitu. Jadi lebih ke kita tanya ke diri sendiri dulu lah, ketika sebenarnya saya bisa bantu apa enggak, terus gimana. Nah perlu dipahami juga teman-teman bahwa ada suatu yang namanya lingkaran itu kan di luar kendali kita ya teman-teman. Yang ada di dalam kendali kita ya diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, tingkah laku. Nah yang ada di luar kendali seperti apa, misalkan nanti sore mau hujan, oh nanti sore saya misalkan diomongin teman atau yang lain. Nah itu kan ya udah, kita mau diomongin baik atau jelek itu kan itu memang pendapat orang lain ya teman-teman. Nah tinggal dari kita sendiri mengiyakan atau tidak ketika itu. Misalkan teman-teman diomongin ini sama orang lain, nah ketika teman-teman tidak mengiyakan itu iya apa enggak, ya udah berarti itu kan kembali lagi ke teman-teman sendiri. Seperti itu sih Mbak Agil. Gimana kalau dari teman yang lain? Oke, sudah cukup teman-teman? Ya cukup paham ya teman-teman. Nah untuk kegiatan berikutnya atau sesi pertemuan yang kedua, nanti teman-teman akan bisa membedakan perilaku yang asertif maupun tidak asertif serta contoh-contohnya seperti itu, gimana ya teman-teman. Nah kira-kira kalau kita jadwalkan di hari Kamis depan, apakah teman-teman ini bisa sepakat itu? Bisa. Oke, berarti kita agendakan di hari Kamis depan. Kegiatannya di kampus ya teman-teman, gitu, di laboratorium 3. Ya, kita sepakati Kamis itu kan kita ada UAS ya teman-teman. Berarti misalkan kita jam tidur aja kok gimana? Jam 1 gitu ya? Boleh. Oke, berarti kita jam 1 untuk melaksanakan sesi pertemuan yang kedua. Nah, terima kasih ya teman-teman atas kesempatan, waktunya, kehadirannya teman-teman. Nah, untuk mengakhiri kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.